Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang materi kimia inti dan radioaktif. Saya, Fatih Maulana Aska, absen 18, akan menjelaskan sebagian dari materi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kimia inti, yaitu ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti, serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionukleida dan transmutasi inti. Lalu ada pengertian radiokimia, yaitu hal yang mempelajari zat radioaktif dan penggunaannya dengan teknik-teknik kimia. Dan yang ketiga ada pengertian dari kimia radiasi, yaitu bidang kimia yang mempelajari efek radiasi radioaktif terhadap materi. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang penemuan unsur radioaktif yang pertama kali ditemukan pada tahun 1895 oleh Wilhelm Conrad Röntgen, yaitu ahli fisika Jerman yang menemukan sinar X. Lalu pada tahun 1896 Anthony Henry Becquerel, yaitu kimiawan dari Perancis, menemukan kalium urasil sulfat atau K2UOSO4 dua kali. Lalu pada tahun 1898 Marie Curie dan Pierre Curie, yaitu seorang pasangan suami istri, menemukan polonium dan radium. Lalu pada tahun 1903 Ernest Rutherford, yaitu fisikawan dari Selandia Baru, menemukan sinar alfa, yaitu sinar yang bermuatan positif, dan juga sinar beta, yaitu sinar yang bermuatan negatif. Lalu pada tahun yang sama Paul U. Villard menemukan sinar gamma, yaitu sinar yang tidak bermuatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sinar radioaktif dan juga sifatnya, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma. Yang pertama sinar alfa. Sinar alfa bermuatan positif, dan juga di antara ketiganya ia memiliki partikel yang terberat. Lalu dia juga memiliki daya tembus yang paling rendah dan juga daya ion yang paling tinggi. Dan juga dia terdiri atas inti helium bermuatan plus 2 dan juga bermassa 4 SMA. Dapat dilihat ia dilambangkan seperti yang ada di video. Lalu sifat yang terakhir ya dibelokkan ke arah kutub yang negatif. Lalu selanjutnya ada sinar beta. Sinar ini memiliki muatan yang negatif, lalu ia memiliki massa yang kecil. Ia dilambangkan seperti yang dapat dilihat. Dan daya ionnya merupakan daya ion yang lemah dan juga daya tembusnya lebih besar daripada sinar alfa. Sinar ini dibelokkan ke arah kutub yang positif. Lalu yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma sama sekali tidak bermuatan dan tidak bermassa. Sinar gamma dilambangkan seperti yang dapat dilihat. Ia juga merupakan gelombang elektromagnetik. Daya tembusnya paling kuat dan daya ionnya paling lemah. Sinar ini tidak bermuatan listrik sehingga tidak dibelokkan oleh medan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Zalaruzan, absen 15. Saya akan menjelaskan tentang jenis radiasi yang dipancarkan tiap-tiap partikel dasar. Yang pertama adalah partikel dasar alfa dengan massa relatif 4, muatan positif 2, simbol alfa 2He4, jenis partikel. Lalu ada partikel dasar negatron atau beta dengan massa relatif 0, muatan negatif 1, simbol beta min atau min E0, jenis partikel. Lalu ada partikel dasar positron dengan massa relatif 0 dengan muatan positif 1, simbol beta plus atau plus 1E0 dengan jenis radiasi partikel. Kemudian ada partikel dasar gamma dengan massa relatif 0, muatan 0, simbol omega, jenis gelombang elektromagnetik. Yang kelima ada partikel dasar proton dengan massa relatif 1, muatan positif 1, simbol 1P1, 1H1 dengan jenis radiasi partikel. Lalu ada partikel dasar netron, massa relatif 1, muatan 0, simbol 0N1 dengan jenis radiasi partikel. Kemudian penggolongan nuklida. Penggolongan nuklida dibagi menjadi 4, yaitu ada isotop, isobar, isoton, dan isometri. Isotop adalah kelompok penggolongan nuklida yang memiliki Z sama. Jadi di dalam kelompok ini, tiap-tiap unsurnya memiliki jumlah Z yang sama. Contoh adalah timbal. Lalu kedua ada isobar. Isobar adalah penggolongan nuklida dengan kelompok nuklida dengan A sama. Jadi tiap unsur di isobar memiliki jumlah A yang sama. Contohnya adalah
karbon dengan massa atom 14, nitrogen dengan massa atom 14, dan oksigen dengan massa atom 14. Lalu yang ketiga ada isoton. Isoton adalah kelompok nuklida dengan N sama. Tiap-tiap kimia unsur di isoton memiliki jumlah N yang sama. Lalu yang terakhir ada isomer inti. Isomer inti adalah nuklida dengan A dan Z sama, tetapi berbeda dalam tingkat energinya. Lalu ada struktur inti. Kemudian struktur inti. Inti atom tersusun dari nukleon-nukleon, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron. Satu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu disebut nuklida. Contoh adalah 4He2 atau dengan nuklida 2 proton, 2 neutron. Selanjutnya adalah kestabilan inti. Ada beberapa faktor penentu kestabilan inti, yaitu pertama, angka banding jumlah neutron terhadap proton atau N bagi P yang terkandung dalam inti. Inti yang paling stabil adalah inti yang mempunyai nomor atom sampai 20, memiliki N per Pi sama dengan 1, atau disebut dengan kestabilan diagonal. Yang kedua adalah pasangan nukleon yang ditunjukkan oleh hukum genap ganjil. Lalu yang terakhir, energi peningkatan inti per nukleon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amartya Yudhasena Wicaksono, absen 9. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nuklida. Nuklida adalah jenis atom yang intinya memiliki jumlah proton dan neutron tertentu. Istilah isotop yang sering digunakan untuk berarti nuklida, karena nuklida biasanya merupakan isotop suatu unsur. Sebenarnya isotop adalah atom dengan jumlah proton yang sama, tapi jumlah neutron yang berbeda dalam intinya. Rumus umum nuklida adalah ZXA. Z adalah nomor atom dan A adalah nomor massa. N adalah neutron, bisa dicari dengan A kurang Z. Berdasarkan kesamaan nilai AZ dan N, nuklida dibagi menjadi 4, yaitu isoton, isotop, isobar, dan isomer inti. Lalu ada nuklida tidak stabil berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah nuklida di atas pita kestabilan. Nuklida-nuklidanya mempunyai jumlah neutron lebih dari proton. Karena jumlah neutron lebih besar, maka untuk mencapai kestabilan harus mengurangi jumlah neutronnya melalui yang pertama adalah memancarkan sinar beta. Akibat memancarkan sinar beta, maka neutronnya berkurang dan protonnya bertambah. Yang kedua adalah melepaskan neutron. Selanjutnya ada nuklida di bawah pita kestabilan. Nuklida-nuklidanya punya jumlah neutron lebih kecil daripada proton. Karena jumlah proton lebih banyak, maka harus dikurangi dengan cara yang pertama adalah melepaskan positron. Yang kedua, menangkap elektron. Dalam hal ini, elektron orbital yaitu dari kulit K diserap oleh inti. Elektron tersebut bergabung dengan proton membentuk neutron. Kekurangan elektron pada kulit K kemudian diisi oleh elektron dari kulit luar. Nah, perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit K disertai pemancaran energi berupa sinar X. Lalu ada nuklida-nuklida di tepi atas kanan pita kestabilan. Nuklida-nuklida ini menstabilkan unsurnya sendiri dengan memancarkan sinar alfa atau inti helium. Dalam contoh bisa dilihat bahwa unsur uranium memiliki nomor atom 90, berarti Z melebihi 83. Lalu di sini ada grafik pita kestabilan, bisa dilihat. Selanjutnya ada transmutasi inti. Dalam transmutasi inti atau transmutasi nuklir adalah peluruhan suatu unsur kimia atau isotop menjadi unsur kimia atau isotop lain melalui penembakan peluru atomik. Rumus reaksinya adalah X tambah A menjadi Y tambah B atau X buka kurung A, B, tutup kurung, Y. Saya Manan Saragi dan saya akan di sini membahas bagian reaksi inti dan 4 deret peluruhan radioaktif. Yang pertama adalah reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika satu inti atom ditembak dengan partikel berenergi dan menghasilkan inti baru disertai pelepasan jumlah energi. Reaksi inti dibagi menjadi 3, yaitu reaksi dengan penembakan partikel, reaksi fisi, dan reaksi fusi. Reaksi dengan penembakan partikel. Sebagai partikel penembak dapat berupa partikel ringan, misalnya 2 alfa 4, 1 p1, 0 n 1, 1 d2,
atau partikel berat, misalnya C, N, atau O. Rutherford pada tahun 1919 dengan penembak partikel alfa berhasil mengubah N menjadi O. Yang kedua ada reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti menghasilkan neutron. Setiap reaksi pembelahan inti selalu dihasilkan energi sekitar 200 MeV. Neutron yang dihasilkan dapat digunakan untuk menembak inti lain sehingga terjadi pembelahan inti secara berantai. Energi yang dihasilkan pada pembelahan 235 gram U ekuivalen dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 500 ton batu bara. Yang ketiga adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan dua atau beberapa inti ringan menjadi satu inti yang lebih berat. Reaksi fusi menghasilkan energi yang sangat besar. Reaksi ini memiliki energi pengaktifan, terutama untuk mengatasi gaya tolak-menolak kedua inti yang akan bergabung. Reaksi hanya mungkin pada suhu tinggi sekitar 100 juta derajat. Pada suhu tersebut tidak terdapat atom, melainkan plasma dari inti dan elektron. Energi yang dihasilkan pada reaksi fusi sangat besar. Energi yang dihasilkan cukup untuk menyebabkan terjadi reaksi fusi berantai yang dapat menimbulkan ledakan termonuklir. Energi fusi dari 1 kg hidrogen setara dengan energi pembakaran 20.000 ton batu bara. Keuntungan reaksi fusi dibandingkan reaksi fisi adalah energi yang dihasilkan lebih tinggi dan energinya relatif lebih bersih karena reaksi fusi adalah nuklida stabil. Pembahasan kedua ada 4 deret peluruhan radioaktif. Pada deret peluruhan radioaktif terdiri dari deret thorium, deret uranium, deret aktinium, dan deret neptunium. Deret thorium dimulai dari induk TH dan berakhir pada inti Pb. Deret ini juga disebut dengan deret 4N sebab nomor masanya selalu kelipatan 4. Yang kedua ada deret neptunium. Deret neptunium dimulai dari induk Np dan berakhir pada inti Bi. Deret ini juga disebut deret 4N tambah 1 karena nomor masanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N tambah 1. Yang ketiga ada deret uranium. Deret uranium dimulai dari induk U dan berakhir pada Pb. Deret ini juga disebut deret 4N tambah 2 karena nomor masanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N tambah 2. Terakhir ada deret aktinium. Deret aktinium dimulai dari U dan berakhir pada Pb. Deret ini juga disebut deret 4N tambah 3 karena nomor masanya selalu dinyatakan dalam bentuk 4N tambah 3. Nama saya Novalandia Faiz, absen 30. Peluruhan radioaktif merupakan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil, sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrino, dan sinar gamma. Yang pertama adalah laju peluruhan. Laju peluruhan adalah zat keaktifan zat radioaktif yang berbanding lurus dengan jumlah nuklida radioaktif. Secara sistematis, laju peluruhan dirumuskan sebagai R sama dengan lambda dikali N. Waktu paruh laju peluruhan merupakan kebolehjadian suatu nuklida untuk meluruh, tidak tergantung lingkungan, seperti suhu, tekanan, keasaman, dan lain-lain, tetapi bergantung pada jenis dan jumlah nuklida. Kecepatan peluruhan berbanding lurus dengan jumlah radionuklida yang dinyatakan dengan min D kali N per dt berbanding lurus dengan N. Dengan N sama dengan jumlah radionuklida dan T sama dengan waktu. Perbandingannya dapat diubah menjadi persamaan dengan memasukkan tetapan perbandingan lambda. Min dN per dt berbanding lurus lambda kali N. Min dN per dt sama dengan lambda kali N dengan atau laju peluruhan sama dengan keaktifan A. A sama dengan min dN per dt atau A sama dengan lambda kali N. dN per N sama dengan min lambda kali dt. Lalu diintegralkan menjadi NT sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda kali T. Jika NO dan lambda diketahui, maka dapat dihitung radionuklida N pada setiap waktu T.
Daftar tetapan peluruhan tidak ada, yang ada hanya daftar waktu paruh nuklida yang sudah dikenal. Jika T sama dengan T setengah, maka N sama dengan setengah N0. Dan setengah N0 per N0 sama dengan min lambda T setengah. Lambda T setengah sama dengan ln 2. Lambda T setengah sama dengan 0,693 atau T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Kegunaan dan dampak negatif radioisotop. Radioisotop sebagai sumber radiasi atau radionuklida dapat memancarkan sinar radioaktif yang mampu mengubah atom-atom yang dilaluinya menjadi ion. Perubahan ini menimbulkan efek biologi yang mengubah proses metabolisme makhluk hidup yang menyebabkan hilangnya kemampuan membelah diri pada sel. Kegunaan radioisotop sebagai sumber radiasi. Yang pertama, bidang kedokteran. 1. Sterilisasi radiasi. Kedua, terapi tumor atau kanker. Dalam bidang industri, yang pertama, perbaikan mutu kayu dengan penambahan monomer yang sudah diradiasi, sehingga kayu menjadi lebih keras dan awet. Ketiga, perbaikan mutu serat tekstil dengan meradiasi serat tekstil sehingga titik leleh lebih tinggi dan mudah mengisap zat warna serta air. Dalam bidang pertanian, pergunaannya antara lain, pertama, mutasi gen dengan radiasi untuk pemulihaan tanaman. Kedua, pemberantasan hama dengan meradiasi serangga jantan hingga mandul. Ketiga, produksi radioisotop dilakukan dalam reaktor nuklir dengan cara penembakan neutron. Reaktor nuklir atau dalam kurung reaktor aktor adalah pesawat untuk melakukan reaksi fisi berantai yang terkendali. Radioisotop sebagai pronot. Radioisotop ditambahkan ke dalam suatu sistem untuk mempelajari sistem itu, baik sistem fisika, kimia, maupun sistem biologi. Oleh karena radioisotop mempunyai sifat kimia yang sama seperti isotop stabilnya, sehingga radioisotop dapat digunakan untuk menandai suatu senyawa sehingga perubahan senyawa itu dapat dipantau. Dalam bidang kedokteran, digunakan untuk mendeteksi suatu kelainan atau penyakit pada tubuh. Dalam bidang industri, digunakan sebagai pengisi bahan-bahan pakaian sintesis, sebagai pengendali produksi pelatimah pada pembuatan kaleng. Dalam bidang hidrologi, menentukan kebocoran pipa air bawah tanah. Yang kedua, menentukan senyawa pencemar di perairan. Dalam bidang kimia, radioisotop dapat digunakan untuk analisis penelusuran mekanisme reaksi kimia, seperti penentuan mekanisme reaksi esterifikasi, analisis pengenceran isotop, yang digunakan untuk menentukan kadar suatu zat terlarut dalam suatu larutan dengan menambahkan larutan yang mengandung zat radioaktif. Yang ketiga, radioisotop dapat digunakan untuk pembuatan unsur-unsur baru atau transfer. Dalam bidang biologi, menentukan kecepatan pembentukan senyawa pada proses fotosintesis. Kedua, meneliti gerakan air di dalam batang tanaman. Ketiga, mengetahui ATP sebagai penyimpan energi dalam tubuh menggunakan radioisotop. Keempat, mempelajari kesetimbangan dinamis. Kelima, mempelajari reaksi pengesteran. Keenam, radioisotop sebagai sumber radiasi. Dalam bidang industri, radioisotop untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja, digunakan satu isotop sebagai pronot. Dalam hal ini, piston, ring, dan komponen lain dari mesin ditandai dengan isotop radioaktif dari bahan yang sama. Dalam bidang purbakala, radioisotop yang digunakan adalah C14. Penggunaan radioisotop untuk menentukan umur berbagai jenis batuan dan fosil. Dalam bidang peternakan, mengkaji efisiensi pemanfaatan pakan untuk peningkatan produksi ternak. Kedua, menguji pengaruh biologis dan kandungan nutrisi dari bahan pakan lokal yang tersedia. Ketiga, 32P dan 35S, pengukuran jumlah dan laju sintesis protein di dalam usus besar hewan ternak, dan 14C dan 3H untuk pengukuran produksi serta mudah tidaknya proporsi asam lemak di dalam usus besar untuk menguap. Ya, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.